Malam itu angin terasa aneh. Bukan dingin, tapi seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Aku masih duduk di bangku kayu warung Bu Darmi, satu-satunya warung yang masih buka sampai larut di desa ini. Lampunya redup, kuning dan sering berkedip seperti hampir mati. Di depanku cuma ada segelas kopi hitam yang sudah dingin sejak tadi. Aku belum menyentuhnya lagi. Pikiranku terlalu penuh. Namaku Raka, petani, atau lebih tepatnya mantan petani yang gagal. Sawahku sudah 3 kali panen berakhir busuk. Padi menguning sebelum waktunya, lalu menghitam seperti terbakar. Orang-orang bilang tanahku kena sesuatu. Hutangku di mana-mana, bahkan untuk makan saja aku harus ngutang di warung ini. Kalau begini terus, bisa mati pelan-pelan aku, gumamku pelan. Kalau mau cepat, ada jalannya. Suara itu tiba-tiba muncul dari sampingku. Aku menoleh. Seorang pria tua sudah duduk di bangku sebelah tanpa aku sadar sejak kapan dia datang. Pakaiannya lusuh, tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Aku tidak kenal dia. "Jalan apa, Pak?" tanyaku setengah tidak percaya. Dia tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang tidak lengkap. Kaya tanpa harus kerja keras. Aku tertawa kecil. Kalau ada yang begitu semua orang di desa ini sudah kaya. Dia menggeleng pelan. Tidak semua orang berani bayar harganya. Kalimat itu membuatku diam. Entah kenapa aku jadi ingin mendengar lebih jauh. "Harga apa, Pak?" tanyaku. Pria itu mendekat sedikit. Bau tubuhnya aneh, seperti tanah basah yang lama tertutup. "Kau pernah dengar menikahi yang bukan manusia?" Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku pernah dengar cerita itu, dulu, waktu kecil, tapi cuma dianggap dongeng buat menakut-nakuti. Aku mencoba tertawa lagi. Cerita begituan cuma mitos, Pak." "Terserah kau mau percaya atau tidak," katanya santai. "Tapi ada yang sudah membuktikan." Dia lalu menunjuk ke arah ujung desa, ke arah hutan yang selama ini dihindari warga. Di sana ada yang menunggu. Aku menelan ludah. "Menunggu apa?" "Menunggu dipanggil," jawabnya cepat. "Dan kalau dia datang, kau bisa punya segalanya." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat lampu warung berkedip lebih liar. Aku merinding. "Apa yang harus dilakukan?" tanyaku kali ini tanpa sadar suaraku mengecil. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Menikahinya." Suasana langsung terasa lebih dingin. Aku menatapnya, mencoba memastikan dia bercanda, tapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda itu. "Dan bagaimana caranya mengikatnya?" tanyaku pelan. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah paku, besar, berkarat, ujungnya hitam seperti pernah terbakar. Dia meletakkannya di meja, tepat di depan gelas kopiku. Ini kuncinya. Aku tidak menyentuhnya, tapi entah kenapa, mataku tidak bisa lepas dari benda itu. "Tanam di ubun-ubunnya," bisik pria itu. "Kalau berhasil, dia jadi milikmu." Aku diam. Jantungku berdetak keras. Separuh diriku ingin bangkit dan pergi, menganggap semua ini omong kosong orang gila. Tapi separuh lainnya, teringat hutang, teringat sawah yang gagal, teringat hidup yang tidak pernah berubah. "Kalau gagal?" tanyaku lirih. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri perlahan, lalu menepuk pundakku, dingin sekali. "Kalau gagal, bukan kau yang punya dia." Aku menoleh cepat. "Terus siapa?" Kalimatku terhenti. Pria itu sudah tidak ada. Padahal warung itu kecil, tidak mungkin aku tidak melihat dia pergi. Aku berdiri, panik, melihat ke sekeliling. Bu Darmi yang dari tadi di dapur keluar. "Kamu kenapa, Rak? Yang tadi duduk di sini mana, Bu?" tanyaku cepat. Bu Darmi mengerutkan kening. "Dari tadi kamu sendirian." Tubuhku langsung lemas. Aku menoleh kembali ke meja. Paku itu masih ada. Dan anehnya, sekarang posisinya berdiri tegak, seolah menancap sendiri di kayu meja. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terpikirkan. Dan tanpa aku sadari, sesuatu di luar sana mungkin sudah mulai memperhatikanku.
Sejak malam di warung itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Paku itu sekarang kusimpan di dalam saku celana, dibungkus kain kecil. Entah kenapa, aku tidak berani meletakkannya sembarangan, seolah-olah benda itu hidup. Siang hari, aku mencoba kembali ke sawah, berharap bisa mengalihkan pikiran. Tapi yang ada justru makin membuatku putus asa. Tanah yang biasanya kering sekarang terasa lembek seperti lumpur busuk. Bau aneh tercium seperti sesuatu yang membusuk di bawahnya. Dan yang paling aneh, di tengah sawahku, aku menemukan jejak kaki. Jejak kaki perempuan. Kecil, tapi dalam. Seperti seseorang berdiri lama di satu titik. Padahal semalam tidak ada hujan. Aku berdiri cukup lama menatap jejak itu. Perasaanku tidak enak, apalagi saat aku sadar jejak itu mengarah ke satu tempat, ke arah hutan. Hutan itu memang sudah lama dikenal angker. Tidak ada warga yang berani masuk terlalu dalam. Katanya sering terdengar suara tangisan di malam hari. Kadang juga suara bayi, meskipun tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah. Pikiranku langsung teringat pada pria tua di warung dan kata-katanya. Di sana ada yang menunggu. Sore harinya, aku mencoba melupakan semua itu. Tapi semakin aku mencoba, semakin terasa seperti ada yang mendorongku. Sampai akhirnya, malam datang lagi. Dan entah kenapa, kakiku justru melangkah ke arah hutan itu. Aku tidak ingat kapan aku mulai berjalan. Tahu-tahu, aku sudah berdiri di tepi hutan, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan. Gelapnya hutan di depanku terasa berbeda. Seperti bukan sekedar tidak ada cahaya, tapi seperti menelan cahaya itu sendiri. Tanganku gemetar saat merogoh saku. Paku itu terasa dingin, lebih dingin dari malam. Aku menarik napas panjang. Cuma lihat sebentar, gumamku meyakinkan diri sendiri. Langkah pertamaku masuk ke hutan terasa berat. Daun-daun kering berbunyi di bawah kakiku. Tapi anehnya, semakin dalam aku masuk, suara itu mulai hilang. Sampai akhirnya, aku berjalan dalam keheningan total. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Aku berhenti. Jantungku berdetak keras. Dan disitulah aku mulai sadar. Aku tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengawasiku. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Kosong. Tapi saat aku menoleh kembali ke depan, aku melihat sesuatu. Di antara pohon-pohon gelap itu, ada sosok berdiri. Putih, diam, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhku langsung kaku. Jaraknya tidak jauh, mungkin sekitar 10 langkah di depanku. Dia tidak bergerak, tidak juga mendekat, hanya berdiri, seperti menungguku. Aku ingin lari, sumpah, aku ingin sekali lari, tapi kakiku tidak mau bergerak. Tanganku tanpa sadar menggenggam paku itu lebih erat, dan saat itulah sosok itu bergerak, pelan, sangat pelan. Kepalanya miring sedikit, lalu terdengar suara, tawa, pelan, tapi jelas. Bukan satu suara, seperti banyak suara perempuan tertawa bersamaan, tapi tidak sinkron. Tubuhku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Sudah datang, bisik suara itu. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Mulut sosok itu tidak terlihat bergerak, tapi suara itu ada di kepalaku. Sudah lama menunggu. Langkahku mundur satu, lalu satu lagi. Tapi sosok itu tiba-tiba sudah lebih dekat. Aku tidak melihat dia berjalan. Tiba-tiba saja jaraknya tinggal beberapa langkah. Aku bisa melihat sekarang. Wajahnya pucat, sangat pucat. Dan matanya kosong. Bawa itu, katanya lagi. Matanya menatap tepat ke arah tanganku, ke arah paku itu. Napasnya terdengar, tapi tidak wajar. Panjang dan berat. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tidak keluar. Untukku, bisiknya. Tiba-tiba angin berhembus kencang, rambutnya tersibak sedikit, dan aku melihat ada lubang kecil di ubun-ubunnya, hitam,
seperti bekas sesuatu yang pernah tertancap di sana. Tubuhku langsung lemas. Aku sadar, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekedar hantu. Ini sudah menungguku. Dan mungkin aku memang sudah dipilih sejak awal. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku bisa keluar dari hutan malam itu. Yang aku ingat, aku tiba-tiba sudah berada di depan rumahku sendiri. Napas terengah-engah, tubuh penuh keringat dingin. Seperti baru saja lari jauh, padahal aku tidak merasa berlari. Pintu rumahku terbuka sedikit, padahal aku yakin tadi aku menutupnya. Perlahan aku masuk. Suasana di dalam rumah terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara napasku sendiri terdengar asing di telingaku. Aku mencoba menenangkan diri. Itu cuma halusinasi, cuma pikiran, gumamku pelan. Tapi tanganku masih menggenggam paku itu. Dan saat aku membuka genggaman, paku itu sekarang basah. Seperti baru saja dicelupkan ke dalam air. Atau sesuatu yang lain? Aku langsung menjatuhkannya ke lantai. Ting! Suara logamnya menggema aneh, lebih lama dari seharusnya. Dan di saat itulah, aku mendengar suara dari belakangku. Kenapa dijatuhkan? Tubuhku langsung kaku. Suara itu sama seperti di hutan. Pelan, tapi terasa dekat sekali. Sangat dekat. Perlahan, dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku menoleh. Dan aku melihatnya. Dia berdiri di dalam rumahku. Perempuan itu, yang tadi di hutan. Sekarang lebih jelas. Pakaiannya putih panjang, sedikit kotor di bagian bawah. Rambutnya menjuntai, tapi tidak lagi menutupi seluruh wajahnya. Wajahnya cantik, tapi dingin. Terlalu sempurna untuk manusia. Aku mengikuti, katanya pelan. Aku mundur satu langkah. Siapa kamu? Suaraku akhirnya keluar meski gemetar. Dia senyum tipis. Senyum yang sama seperti tadi di hutan. Kau sudah tahu. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma... Kau membawa kunci, potongnya. Matanya melirik ke lantai, ke arah paku itu. Aku ikut melihat, dan jantungku hampir berhenti. Paku itu sudah tidak di lantai lagi. Sekarang sudah ada di tangannya. Padahal aku tidak melihat dia mengambilnya. Tangannya pucat. Jari-jarinya panjang, paku itu terlihat kecil di genggamannya. Ini milikku, bisiknya. Langkahnya maju pelan. Aku mundur lagi, sampai punggungku menabrak dinding. Apa maumu? Tanyaku hampir tidak terdengar. Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kami sekarang sangat dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Yang kau mau, jawabnya. Aku bingung. Aku tidak mengerti. Dia mengangkat tangannya, lalu perlahan menyentuh dadaku. Dingin, sangat dingin. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan, katanya pelan. Tanah subur, uang, hidup yang tidak lagi susah. Napasnya terasa di wajahku. Dan aku hanya ingin satu hal. Aku menelan ludah. Apa? Dia senyum. Pelan, tapi semakin lama semakin lebar, sampai terasa tidak wajar. Tempat untuk tinggal. Aku langsung paham. Bukan rumah, bukan tanah, tapi diriku. Tidak, aku menggeleng cepat. Aku tidak mau. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, dia tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telingaku, lalu berbisik, "Sudah terlambat." Tiba-tiba, kepalaku terasa sakit, sangat sakit, seperti ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Aku berteriak, jatuh berlutut. Dan di tengah rasa sakit itu, aku melihat sesuatu, bukan dengan mata, tapi seperti dalam pikiranku. Aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah hutan, dengan perempuan itu di depanku, dan di tanganku
aku sedang memegang paku itu, mengarahkannya ke ubun-ubunnya. Lakukan, bisik suara itu, dan semuanya akan berubah. Aku berengah-engah, kembali ke kesadaran. Perempuan itu sudah tidak ada. Rumahku kosong lagi, seolah-olah tidak pernah ada siapa-siapa. Tapi di lantai, paku itu kembali tergeletak. Dan sekarang, ujungnya mengarah lurus ke arahku, seperti menunjuk, menunggu. Malam itu, akhirnya aku mengerti satu hal. Ini bukan sekedar tawaran. Ini perjanjian. Dan entah aku sadar atau tidak, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk berhenti. Sejak kejadian malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu selalu muncul. Hutan gelap, sosok perempuan itu, dan paku di tanganku. Seolah-olah ada yang terus memutar ulang kejadian itu di kepalaku. Siang hari terasa seperti mimpi. Aku berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Makan pun terasa hambar. Bahkan suara orang-orang di desa terdengar jauh, seperti tidak nyata. Sampai akhirnya, pria tua itu muncul lagi. Aku sedang duduk di depan rumah, menatap sawah yang rusak. Ketika tiba-tiba dia sudah berdiri di sana. Seperti biasa, tanpa suara. "Kau sudah bertemu dengannya," katanya datar. Aku menoleh cepat. Kali ini aku tidak kaget, seolah memang sudah menunggunya. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Yang terjadi, kau dipilih." Aku menggeleng. "Aku tidak memilih ini." "Tidak semua pilihan dimulai dari keinginan," jawabnya pelan. "Kadang dari keputusasaan." Aku terdiam. Kalimat itu seperti menamparku. "Kalau aku berhenti sekarang?" tanyaku. Pria tua itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau pikir dia akan membiarkan?" Angin tiba-tiba berhembus dingin. Bulu kuduku langsung berdiri. "Aku tidak mau." Suaraku melemah. "Aku cuma mau hidup normal." Pria itu tertawa kecil. "Normal?" katanya. "Hidupmu sudah lama tidak normal, Raka." Dia lalu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah kain hitam dan sebuah botol kecil berisi cairan gelap. "Kalau kau mau mengakhiri ini, lakukan sampai selesai," katanya sambil menyerahkan benda itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. "Ini apa?" "Perlengkapanmu," jawabnya singkat. "Malam ini, dia akan datang lagi." Jantungku berdegup keras. "Di mana?" Pria itu menunjuk ke arah hutan. "Tempat pertama kau melihatnya." Aku langsung menggeleng. "Aku tidak mau ke sana lagi." Pria itu mendekat, lalu berbisik di telingaku. "Kalau kau tidak datang, dia yang akan datang ke sini." Tubuhku langsung kaku. Aku teringat bagaimana dia bisa masuk ke rumahku tanpa suara. Aku menggenggam kain hitam itu lebih erat. "Kalau aku lakukan ini," tanyaku pelan, "apa dia benar-benar akan jadi milikku?" Pria itu tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih menyeramkan. "Bukan jadi milikmu," katanya, "tapi terikat padamu." Aku tidak terlalu mengerti perbedaannya, dan mungkin aku memang tidak ingin mengerti. Yang aku tahu sekarang cuma satu: aku tidak punya jalan lain. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, seperti sengaja menyembunyikan cahaya. Aku berjalan menuju hutan dengan langkah berat. Di tanganku ada paku itu, kain hitam, dan botol cairan gelap. Semakin dekat ke hutan, udara terasa makin dingin. Dan saat aku melangkah masuk, keheningan itu kembali menyambutku. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Aku berjalan sampai ke tempat pertama aku melihatnya. Dan benar saja, dia sudah ada di sana, berdiri diam, menungguku. Kali ini dia tersenyum lebih jelas, seolah tahu aku akan datang.
Akhirnya, bisiknya. Langkahku terasa berat, tapi aku terus maju. Tanganku gemetar saat mengeluarkan paku itu. Dia tidak bergerak, tidak melawan. Hanya berdiri dan perlahan menundukkan kepala, menunjukkan ubun-ubunnya. Dan disitulah aku melihatnya dengan jelas. Lubang kecil itu, hitam, dalam, seperti menunggu untuk diisi kembali. Lakukan, bisiknya. Angin tiba-tiba berputar di sekeliling kami. Daun-daun beterbangan. Aku mengangkat tanganku. Paku itu tepat di atas kepalanya. Jantungku berdegup sangat kencang. Ini gila. Ini benar-benar gila. Tapi bayangan hidup susah, hutang, dan semua penderitaan mendorongku. Aku menutup mata, lalu menancapkan paku itu. Seketika, dia menjerit. Jeritan itu memekakkan telinga. Bukan satu suara, tapi ratusan suara bercampur jadi satu. Tanah di bawah kakiku bergetar. Angin berputar semakin kencang. Aku terjatuh ke belakang, menutup telinga, tapi tidak membantu. Dan di tengah jeritan itu, aku mendengar satu kalimat. Pelan, tapi jelas. Sekarang, kau milikku juga. Tiba-tiba semuanya hening, sangat hening. Aku membuka mata perlahan. Dia sudah tidak berteriak lagi. Berdiri diam, kepalanya masih tertunduk. Lalu perlahan, dia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Kali ini bukan senyum yang sama. Lebih tenang, lebih manusia. Suamiku, katanya pelan. Tubuhku langsung dingin. Aku tidak tahu apakah aku baru saja menang atau baru saja menghilangkan semuanya. Pagi itu terasa aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa rasa berat di dada. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara bisikan. Semuanya terasa tenang. Terlalu tenang. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Hutan, jeritan, dan paku itu. Aku langsung menoleh ke samping. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu cuma mimpi, gumamku. Tapi saat aku bangkit dan melangkah keluar rumah, aku langsung berhenti. Sawahku, yang selama ini rusak, kering, dan penuh tanaman mati, sekarang berubah. Hijau, lebat, padi tumbuh tinggi, sehat, bahkan lebih subur dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Aku berdiri terpaku. Ini bagaimana bisa? Aku berjalan mendekat, menyentuh batang padi itu. Nyata, bukan ilusi. Bahkan tanahnya terasa berbeda, hangat, lembut, seperti baru diberi kehidupan. Jantungku mulai berdebar. Perkataan pria tua itu terngiang di kepalaku. Dia bisa memberimu segalanya. Belum sempat aku mencerna semuanya. Tiba-tiba kakiku seperti menginjak sesuatu. Aku menunduk, dan di sana ada sesuatu berkilau di tanah. Aku berjongkok, lalu menggali sedikit dengan tangan. Dan saat benda itu terangkat, napasku tertahan. Emas! Bongkahan kecil, tapi jelas emas. Tanganku gemetar. Aku melihat sekeliling. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Aku menggali lagi. Dan lagi. Dan lagi. Semakin aku menggali, semakin banyak yang aku temukan. Seolah-olah tanah itu menyimpan kekayaan yang selama ini tersembunyi. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya, aku tertawa lepas. Semua beban yang selama ini menghimpitku seperti hilang begitu saja. Ini nyata, bisikku. Ini benar-benar nyata. Hari itu, aku langsung menjual sebagian emas ke kota. Dan seperti keajaiban, semua hutangku lunas dalam satu hari. Orang-orang yang dulu memandangku rendah, sekarang mulai memperhatikanku dengan cara berbeda. Kagum,
iri, bahkan ada yang mulai mendekat, mencoba bersikap ramah. Aku menikmati semuanya. Perasaan ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi malamnya, semuanya berubah. Aku pulang dengan tubuh lelah, tapi hati senang. Rumah terasa lebih terang, meski aku tidak ingat menyalakan lampu. Dan saat aku masuk, aku melihatnya. Dia, DL, duduk di dalam rumahku. Perempuan itu, Sari, sekarang bukan lagi sosok menyeramkan seperti di hutan. Dia terlihat seperti manusia biasa, cantik, tenang, dan tersenyum saat melihatku. "Kau pulang," katanya lembut. Tubuhku langsung kaku. Ada rasa takut, tapi juga anehnya, ada rasa tenang yang tidak bisa aku jelaskan. Aku mengangguk pelan. Iya, dia berdiri, lalu mendekat. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. "Aku sudah menunggumu," katanya. Aku menelan ludah. "Sejak kapan kamu di sini?" Dia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Lalu perlahan, dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku. Dingin, masih sama seperti sebelumnya. "Aku selalu di sini," bisiknya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak menolak. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatku menerima semuanya. "Aku sudah melakukannya," kataku pelan. "Semua yang kamu minta." Dia mengangguk, dan aku akan memenuhi janjiku. Matanya menatapku dengan dalam. "Apapun yang kau inginkan." Aku terdiam. Untuk sesaat, aku benar-benar merasa semua ini adalah berkah. Sampai aku mendengar suara dari belakang rumah. Suara ayam, berisik, seperti ketakutan. Aku menoleh. Ada apa itu? Aku berjalan ke belakang, membuka pintu. Dan disitulah, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung dingin. Semua ayam peliharaanku tergeletak di tanah, diam, tidak bergerak. Mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka kering, seperti tidak ada darah lagi di dalamnya. Aku mundur perlahan, napas mulai tidak beraturan. Apa ini?" bisikku. Di belakangku, aku mendengar langkah. Pelan, aku menoleh. Sari sudah berdiri di sana, menatap ke arah ayam-ayam itu. Lalu, tersenyum. "Maaf," katanya pelan. "Aku lapar tadi." Jantungku langsung berhenti sesaat. "Apa maksudmu?" Dia menoleh ke arahku. Senyumnya tetap sama, lembut, tapi sekarang terasa berbeda. "Aku tidak makan seperti manusia," katanya tenang. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin, dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar apa yang aku dapatkan hari ini mungkin bukan benar-benar rizki, tapi sesuatu yang harus dibayar sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, aku tidak pernah melihat Sari dengan cara yang sama lagi. Dia masih terlihat seperti perempuan biasa, cantik, tenang, bahkan kadang tersenyum lembut padaku. Tapi setiap kali aku mengingat ayam-ayam itu, tubuhku langsung merinding. "Aku lapar tadi." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Hari-hari berikutnya, hidupku tetap berubah drastis. Sawahku panen besar, uang terus datang. Bahkan tanpa aku cari, selalu ada saja keberuntungan yang muncul. Tapi bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Awalnya kecil, Pak Lurah kehilangan kambingnya. Katanya ditemukan di pinggir hutan, mati kering seperti tidak ada darah. Lalu anak Bu Sarmi tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi dokter bilang tidak ada penyakit jelas. Dan yang paling sering dibicarakan, suara tangisan perempuan di malam hari. Beberapa warga mengaku mendengarnya dari arah rumahku. Aku pura-pura tidak tahu. Aku mencoba tetap menjalani hidup seperti biasa.
Tapi dalam hati, aku mulai takut. Suatu malam, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Perlahan, seperti orang sedang berbicara. Aku membuka mata perlahan. Ruangan gelap. Tapi suara itu jelas. Dari ruang tengah, aku bangkit pelan, mendekat. Dan saat aku sampai di depan pintu, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sari sedang berbicara, tapi bukan dengan satu suara. Suara itu berlapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi keluar dari satu mulut. Aku menahan napas, lalu mengintip sedikit, dan yang aku lihat membuat kakiku lemas. Sari berdiri di tengah ruangan, membelakangiku. Rambutnya menjuntai panjang, dan tubuhnya tidak menyentuh lantai. Dia melayang, pelan naik turun, seperti digantung sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya terangkat, seperti sedang meraih sesuatu di udara. Dan suara itu semakin jelas. Belum cukup, masih lapar. Beri lagi. Aku mundur perlahan. Jantungku berdetak keras. Ini bukan lagi sekedar aneh. Ini salah. Tiba-tiba, Sari berhenti. Semua suara langsung hilang. Hening. Lalu, kepalanya bergerak. Pelan, sangat pelan. Seperti engsel yang berkarat. Dan dia menoleh ke arah pintu. Ke arahku. Padahal aku yakin, aku hampir tidak bersuara. Mata kami bertemu, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang berbeda. Matanya bukan lagi kosong, tapi penuh, gelap, dalam, seperti ada banyak sesuatu di dalamnya. Dia tersenyum, pelan. "Mas, belum tidur?" katanya lembut. Suaranya kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku kaku. Sari perlahan turun. Kakinya akhirnya menyentuh lantai. Lalu dia berjalan mendekat. Setiap langkahnya sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku. "Kau dengar ya?" bisiknya. Aku menelan ludah. "Apa itu?" tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangkat tangannya, lalu menyentuh dadaku. Dingin, seperti biasa. "Itu yang membantumu," katanya. Aku langsung menggeleng. "Aku tidak minta ini." Dia tersenyum. "Tapi kau menerima," jawabnya. Kalimat itu seperti menancap langsung di kepalaku. Aku terdiam, tidak bisa membangkah. "Semua yang kau dapat," lanjutnya pelan, "tidak datang sendiri." Aku mundur satu langkah. "Terus, apa yang mereka mau?" Sari mendekat lagi, lebih dekat, sangat dekat, sampai aku bisa merasakan napas dinginnya. "Mereka lapar." Jantungku berdegup kencang. "Lapar apa?" Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Senyum yang perlahan berubah, menjadi terlalu lebar, tidak wajar, yang hidup. Tubuhku langsung dingin. Aku ingin lari, aku ingin menghentikan semua ini, tapi kakiku seperti tidak mau bergerak. Dan di saat itu juga, dari luar rumah, terdengar suara, tangisan, anak kecil, sangat jelas, sangat dekat. Aku menoleh ke arah pintu. "Siapa itu?" bisikku panik. Sari tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil perlahan menoleh ke arah suara itu dan berkata pelan, "Rezekimu datang lagi." Tangisan itu masih terdengar, tipis tapi jelas, seperti anak kecil yang tersesat di kegelapan. Aku berdiri kaku di depan pintu. Nafasku mulai tidak teratur. Jantungku berdegup begitu keras sampai terasa di telinga.
Itu suara siapa? Tanyaku hampir berbisik. Di belakangku, Sari hanya diam. Aku menoleh. Dia masih berdiri di tempatnya, tersenyum. Senyum yang sekarang tidak lagi menenangkan. Tadi kamu bilang rezeki. Maksudmu apa, Sar? Dia tidak langsung menjawab, hanya berjalan pelan ke arahku, lalu berhenti di sampingku. Kau mau semuanya tetap seperti ini kan? Katanya lembut. Aku tidak menjawab. Pikiranku kacau. Tetap punya uang, sawah subur, hidup enak. Lanjutnya pelan. Aku menelan ludah. Iya, tapi bukan begini caranya. Sari tersenyum tipis. Tidak ada cara lain. Tangisan di luar semakin jelas, seperti tepat di depan rumahku. Refleks, aku meraih gagang pintu. Tapi sebelum aku membukanya, tangan Sari menahan tanganku. Dingin, sangat dingin. Jangan terburu-buru, bisiknya. Aku menoleh cepat. Ada anak di luar, Sar, kataku panik. Dia butuh bantuan. Sari menatapku dalam, matanya gelap. Dia tidak butuh bantuan, katanya pelan. Dia yang dibutuhkan. Jantungku seperti berhenti. Apa maksudmu? Sari tidak menjawab. Dia perlahan melepaskan tanganku. Kalau kau mau, lihat sendiri, katanya. Aku tidak berpikir panjang lagi. Aku membuka pintu. Di luar, gelap. Tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang samar. Dan di sana, di depan rumahku, seorang anak kecil berdiri, membelakangiku. Tubuhnya kecil, kurus, bajunya lusuh. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dek, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat, aku mulai merasa ada yang aneh. Tubuh anak itu tidak bergerak sama sekali, bahkan saat aku sudah sangat dekat. Dek, kamu kenapa? Tanyaku lagi. Pelan aku mengulurkan tangan, menyentuh pundaknya. Dingin, sangat dingin. Perlahan, anak itu menoleh, dan saat wajahnya terlihat, tubuhku langsung lemas. Matanya kosong, putih seluruhnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Lalu tiba-tiba, tangannya mencengkram lenganku. Kuat, tidak wajar. Aku berteriak kaget. Emas! Suara itu muncul, tapi bukan dari anak itu. Dari belakangku. Aku menoleh. Sari sudah berdiri di sana, menatap kami dengan senyum lebar. Tahan dia, katanya pelan. Seketika, tubuh anak itu berubah. Mulutnya terbuka lebih lebar, terlalu lebar. Dan dari dalamnya keluar suara. Bukan tangisan lagi, tapi jeritan. Jeritan yang sama seperti yang aku dengar di hutan. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkramannya semakin kuat. Lepas! Teriakku panik. Tapi saat itu juga, Sari melangkah mendekat. Tangannya terangkat, dan dalam satu gerakan cepat, dia menyentuh kepala anak itu. Semua suara langsung berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Tubuh anak itu lemas, lalu jatuh ke tanah. Diam, tidak bergerak. Aku terpaku, nafas tercekak. Apa yang kamu lakukan? Suaraku hampir tidak terdengar. Sari menatap tubuh itu, lalu kembali menatap aku. Memberi mereka makan, jawabnya tenang. Dunia terasa berputar. Kamu membunuh dia? Sari menggeleng pelan. Bukan aku, katanya. Kita. Aku mundur, langkahku goyah. Aku tidak ikut, aku tidak mau. Dia tersenyum. Tapi ini semua untukmu. Kalimat itu seperti menghantam kepalaku. Aku melihat ke arah tubuh anak itu. Dan saat itulah aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah anak itu. Aku kenal. Dia anak Bu Sarmi yang kemarin sakit. Tubuhku langsung dingin. Aku tidak mau ini, bisikku. Sari mendekat lagi. Kalau kau tidak mau, katanya pelan, semua yang kau punya akan hilang. Aku menatapnya dengan mata gemetar. Biar saja. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar serius. Aku tidak peduli lagi soal uang, soal sawah, soal semua itu. Aku hanya ingin semua ini berhenti. Sari terdiam, senyumnya perlahan hilang, dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Bukan marah, tapi dingin, sangat dingin. Kalau begitu, bisiknya, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar di sekitar kami, dan suaranya berubah, berlapis, dalam. Kau akan menggantikan.
Jantungku langsung berhenti sesaat. Apa? Sari mendekat, sangat dekat. Matanya menatap tepat ke mataku. Paku itu, katanya pelan, tidak hanya mengikat aku, tapi juga membuka jalan untukmu. Tubuhku gemetar. Aku tidak mengerti. Dia tersenyum lagi. Senyum yang kali ini benar-benar menyeramkan. Nanti kau akan mengerti. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sudut rumah, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu. Tubuh anak Bu Sarmi sudah tidak ada. Entah kemana Sari membawanya, atau apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Yang tersisa hanya satu hal, rasa bersalah dan ketakutan. Aku melihat tanganku sendiri, masih gemetar. Aku tidak melakukan apa-apa, bisikku pelan. Aku tidak menyentuh dia. Tapi suara di kepalaku langsung menjawab, "Tapi semua ini karena kamu." Aku menutup telinga. Tidak. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas suara itu. Dan anehnya, suara itu terdengar seperti suaraku sendiri. Pagi harinya aku terbangun di lantai. Aku tidak ingat kapan tertidur. Kepalaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Perlahan aku bangkit, berjalan ke ember air di sudut rumah. Aku menunduk, melihat bayanganku sendiri di permukaan air. Dan disitulah jantungku langsung berhenti. Di ubun-ubunku ada tanda, titik kecil, hitam, seperti bekas luka. Tanganku langsung menyentuhnya. Sakit, bukan sakit di kulit, tapi seperti menusuk sampai ke dalam kepala. Aku mundur cepat. Apa ini? Bisikku panik. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Bukan dari luar, dari dalam kepalaku. Itu awalnya. Aku langsung menutup telinga lagi. Diam. Tapi suara itu semakin jelas. Kau sudah membuka pintu. Napasku mulai tidak teratur. Aku menoleh ke belakang. Dan benar saja, Sari sudah berdiri di sana, seperti biasa, tanpa suara. "Kau mulai merasakannya," katanya pelan. Aku menunjuk ke kepalaku. "Apa ini, Sar?" Dia tersenyum tipis. "Itu tanda ikatan," jawabnya. "Seperti aku, dulu." Tubuhku langsung dingin. "Maksudmu?" Dia melangkah mendekat. Pelan. "Aku juga pernah seperti kamu. Diberi janji, diberi pilihan, dan akhirnya terikat." Aku menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau jadi seperti kamu." Sari berhenti di depanku, menatapku dalam. "Kau pikir kau punya pilihan?" bisiknya. Aku mundur satu langkah. "Tentu saja aku punya." Sari tersenyum, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah luar rumah. "Apa kau yakin?" katanya pelan. Aku menoleh, dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung lemas. Di luar rumah, beberapa warga berdiri, diam, menatap ke arah rumahku. Wajah mereka kosong, pucat, dan perlahan, satu persatu, mereka mulai berjalan mendekat. Langkah mereka pelan, tidak wajar, seperti bukan kemauan sendiri. "Apa ini?" bisikku panik. Sari menjawab dengan tenang. "Mereka yang sudah memberi hidup mereka untuk hidupmu." Jantungku berdegup keras. "Tidak, aku tidak pernah minta ini." Sari mendekat lagi. "Tidak perlu minta," katanya. "Cukup menerima." Aku mundur sampai punggungku menyentuh dinding. "Suruh mereka pergi," teriakku. Sari menggeleng pelan. "Mereka tidak datang untuk pergi," katanya. Suara langkah di luar semakin dekat, semakin banyak, semakin jelas. Dan di saat itu juga, kepalaku kembali terasa sakit, lebih kuat dari sebelumnya. Aku jatuh berlutut, memegang ubun-ubun. Rasa sakit itu seperti sesuatu sedang mencoba keluar atau masuk. Aku tidak tahu. Di tengah rasa sakit itu, aku melihat bayangan, diriku sendiri, berdiri di tengah kegelapan.
Dan di sekelilingku, banyak sosok. Wajah mereka tidak jelas, tapi semua menatap ke arahku. Dan satu suara terdengar jelas, "Gantikan." Aku membuka mata dengan napas terengah-engah. Sari masih di depanku, menatapku. "Sekarang kau mulai mengerti," katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata gemetar. "Mengerti apa?" Dia tersenyum. Senyum yang kali ini terasa sangat dingin. "Kalau paku itu lepas," bisiknya. Tangannya perlahan naik, menyentuh kepalanya sendiri. "Tugasnya harus diteruskan." Tubuhku langsung kaku. "Maksudmu? Aku?" Aku tidak bisa diam lagi. Apapun yang terjadi, semua ini harus dihentikan. Suara langkah warga di luar rumah semakin ramai. Mereka tidak mengetuk, tidak berbicara, hanya berdiri, menunggu. Seperti sesuatu sedang mengendalikan mereka. Aku menatap Sari dengan nafas terengah. "Ini semua harus berhenti," kataku tegas, meski tubuhku gemetar. Sari hanya diam. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Aku akan mencabut paku itu. Untuk pertama kalinya, ekspresi Sari berubah. Senyumnya hilang. Wajahnya kosong. "Jangan," katanya pelan. Suaranya tidak lagi lembut, lebih dalam, lebih berat. "Aku tidak peduli," bentakku. "Aku tidak mau semua ini lagi." Aku langsung melangkah keluar rumah, mendorong tubuh-tubuh warga yang berdiri di depan. Mereka tidak melawan, tidak juga berbicara, hanya menoleh, mengikuti gerakanku dengan mata kosong. Aku berlari ke arah hutan, tempat semuanya dimulai. Langit malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Seolah-olah dunia ini hanya menyisakan aku dan sesuatu yang menunggu di dalam hutan itu. Nafasku memburu saat aku sampai di tempat itu. Dan benar saja, Sari sudah ada di sana, berdiri, menungguku. Padahal tadi dia masih di rumah. Aku bilang, "Jangan," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku langsung mendekat, tanganku gemetar, tapi aku tidak berhenti. "Aku yang memulai ini," kataku. "Aku juga yang akan mengakhirinya." Sari menggeleng perlahan. "Tidak ada yang berakhir," bisiknya. Langkahku semakin dekat. Sekarang aku berdiri tepat di depannya. Aku bisa melihat dengan jelas, paku itu masih tertancap di ubun-ubunnya. Hitam, berkarat, dan seperti berdenyut. Tanganku terangkat, pelan, sangat pelan. "Raka," suara Sari berubah. Bukan lagi satu suara, tapi banyak. "Jangan lakukan ini." Aku menelan ludah, tapi aku tidak berhenti. "Aku tidak mau jadi seperti ini," kataku lirih. Tanganku menyentuh paku itu, dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Dan saat jari-jariku menggenggamnya, kepalaku langsung sakit, sangat sakit. Bayangan-bayangan langsung muncul, cepat, tidak beraturan. Aku melihat pria tua di warung, tertawa. Aku melihat diriku sendiri menancapkan paku itu. Aku melihat banyak orang jatuh satu persatu. Dan di antara semua itu, aku melihat sesuatu yang baru. Sari, tapi bukan seperti sekarang. Dia berdiri di tempat yang sama, dengan seorang pria di depannya. Pria lain, bukan aku. Dan pria itu sedang mencabut paku dari kepalanya. Aku terengah. "Jadi, aku bukan yang pertama," bisikku. Suara itu menjawab, "Tidak pernah." Aku membuka mata. Sari masih di depanku, tapi sekarang wajahnya berubah. Matanya gelap, mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. "Semua akan jadi sama," katanya. Aku menggertakkan gigi. "Tidak." Dengan sisa keberanian, aku menarik paku itu. Seketika, dunia seperti pecah. Suara jeritan memenuhi udara, tanah bergetar, angin berputar liar. Sari menjerit. Jeritan itu lebih mengerikan dari sebelumnya. Bukan satu suara, bukan puluhan, tapi seperti ribuan suara berteriak bersamaan.
Aku terjatuh ke belakang, menutup telinga, tapi tidak ada gunanya. Dan di tengah semua itu, aku mendengar sesuatu. Satu suara, sangat jelas, sangat dekat. Gantikan. Aku membuka mata, dan yang aku lihat membuat tubuhku langsung membeku. Sari sudah tidak berdiri. Tubuhnya layang, rambutnya terangkat, dan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan manusia, bukan lagi. Dan di ubun-ubunnya, lubang itu sekarang terbuka, lebih besar, lebih dalam. Dan dari dalamnya keluar sesuatu, gelap, seperti asap, tapi hidup. Perlahan, sesuatu itu bergerak ke arahku. Aku mencoba mundur, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Tidak, tidak, bisikku panik. Sari, atau apapun itu sekarang, menatapku. Dan dengan suara yang berlapis-lapis, dia berkata, "Sekarang, giliranmu." Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalaku, tepat di ubun-ubun. Aku berteriak, tubuhku kejang, dan sebelum semuanya gelap, aku merasakan satu hal. Sesuatu masuk. Aku terbangun dalam keheningan. Tidak ada suara angin, tidak ada jangkrik, tidak ada apa-apa. Hanya gelap. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa berat, seperti bukan milikku sendiri. Perlahan, cahaya mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari bawah. Aku menunduk dan melihat tanah. Aku berdiri di atas tanah yang sama, hutan itu, tapi terasa berbeda, lebih dingin, lebih hidup. Aku mengangkat tangan, masih tanganku, masih tubuhku, tapi ada sesuatu yang salah. Kepalaku terasa ringan, tapi juga kosong. Perlahan, aku menyentuh ubun-ubunku, dan disitulah aku merasakannya. Lubang, dalam, dingin, seperti sesuatu pernah masuk ke sana. Napasku langsung tercekak. "Tidak," bisikku pelan. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Langkah kaki, pelan, mendekat. Aku menoleh, dan disitulah aku melihatnya. Seorang pria berjalan ke arahku. Wajahnya pucat, matanya kosong, langkahnya goyah. Seperti dulu aku. Dia berhenti beberapa langkah di depanku, menatapku dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. "Di mana aku?" tanyanya lirih. Tubuhku langsung kaku. Suara itu sama seperti suaraku dulu. Aku mencoba menjawab, tapi yang keluar dari mulutku bukan suaraku. Lebih dalam, lebih berat, di tempat yang sama. Aku langsung terdiam. Aku tidak mengontrol itu. Mulutku bergerak sendiri. Pria itu mundur sedikit. "Apa ini?" tanyanya. Dan saat itulah sesuatu di dalam kepalaku berbisik, "Lanjutkan." Tanganku perlahan bergerak. Aku ingin menghentikannya, tapi tidak bisa. Tanganku masuk ke saku dan mengeluarkan sesuatu. Paku yang sama, besar, berkarat, ujungnya hitam. Aku menatapnya dengan mata gemetar. "Tidak, aku tidak mau," bisikku dalam hati. Tapi tubuhku tidak berhenti. Langkahku maju, satu persatu, mendekati pria itu. Dia menggeleng panik. "Jangan, jangan dekat!" Aku ingin berhenti. Sumpah, aku ingin berhenti.
Tapi semakin aku melawan, semakin kuat sesuatu itu mengendalikanku. Semua akan jadi lebih baik, kata mulutku sendiri. Kalimat itu sama persis seperti yang dulu Sari katakan padaku. Aku mulai mengerti semuanya. Sari bukan awalnya. Aku bukan akhirnya. Ini siklus. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah benar-benar dimulai. Dan sekarang aku bagian dari itu. Tanganku terangkat. Paku itu tepat di atas kepala pria itu. Dia menangis. "Jangan, tolong!" Air matanya jatuh, dan untuk sesaat aku melihat diriku sendiri di dalam dirinya. Takut, bingung, putus asa. Sama seperti aku dulu. "Aku tidak mau!" teriakku dalam hati. Tapi suara lain lebih kuat. "Lakukan!" Tanganku bergerak, cepat, tanpa bisa dihentikan, dan menancap. Jeritan memenuhi hutan, angin berputar, tanah bergetar, dan pria itu jatuh berlutut, berteriak kesakitan. Sama seperti dulu saat aku melakukannya pada Sari. Aku mundur, napas terengah, air mata jatuh tanpa sadar. "Maaf," bisikku. Tapi semua sudah terlembab. Perlahan, jeritan itu berhenti. Pria itu diam, lalu bangkit. Pelan, sangat pelan. Dan saat dia mengangkat wajahnya, dia tersenyum. Senyum yang sama, yang dulu membuat aku merinding. "Suamiku," katanya pelan. Tubuhku langsung dingin. Semuanya terulang, persis, tanpa ada yang berubah. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumahku kosong. Sawahku kembali rusak, kering, seperti tidak pernah ada kehidupan. Dan aku tidak pernah terlihat lagi. Tapi sejak saat itu, kadang di malam hari, ada yang melihat seorang pria berdiri di pinggir hutan, diam, menunggu, dengan senyum tipis di wajahnya.